pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mendukung konsep transportasi terintegrasi dan berkesinambungan. Kalau saya lebih pasti berpikir transportasi yang terintegrasi dan berkesinambungan ini adalah transportasi cerdas, ya, yang memang menjadi harapan kita ke depan untuk membangun sistem transportasi nasional, ya, yang tentu saja syarat dengan pencapaian tahapan-tahapan pembangunan nasional yang sejalan dengan Sustainable Development Goals yang memang menjadi impian dari semua negara, gitu, ya, cita-cita dari semua negara, khususnya dalam kita melakukan yang kita sebut dengan revolusi peradaban ini sebenarnya, di mana transportasi merupakan bagian dari peradaban, dari kalau Prof. Sono sebutnya itu dari lingkungan smart city misalnya, ya. Revolusi peradaban tentunya tidak pernah, saya kira, lepas dari disrupsi, ya, dari disrupsi teknologi yang mengantarkan kita kepada sebuah masyarakat cerdas, ya, termasuk dalam memanfaatkan transportasi yang nanti akan saya sampaikan kenapa sektor ini begitu penting. Jadi kalau kita bicara tentang industri revolution, keinginan kita untuk melahirkan inovasi, menghasilkan inovasi dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan penerapannya di masyarakat, ya, itu memang satu rantai dengan keinginan kita untuk menguasai teknologi, ya. Itulah apa yang menjadi amanah yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi. Di pasal 42 secara nyata dikatakan bahwa lembaga Litbang Jirap ini ingin menghasilkan inovasi dan artinya menguasai teknologi dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan. Dan Bapak Ibu semua tentu saja memahami bahwa revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan perkembangan yang begitu cepat di pemanfaatan Internet of Things, Big Data, Robotics, dan tentu saja Artificial Intelligence yang menjadi topik kita pada siang hari ini di dalam webinar ini. Nah, kalau kita bicara tentang transportasi yang terintegrasi ke berkesinambungan, berarti kita harus memahami juga rantai nilai dalam ekosistem inovasi, ya. Ekosistem inovasi untuk transportasi yang terintegrasi dan berkesinambungan, ekosistem inovasi untuk smart mobility yang memang menggabungkan semua institusi di dalam kerja bareng, ya, R&D institution, universities, melibatkan pemerintahan, kemudian infrastruktur dan regulasi, kemudian tentu saja di dalam pemanfaatannya industrinya sendiri. Di sini ada pihak yang melaksanakan sistem transportasi yang terintegrasi, yang multimoda, yang mungkin memanfaatkan electric vehicle, autonomous vehicle, logistic company yang memang menjadi perhatian kita, terutama di dalam digitalisasi rantai pasok, ya, hospitality, hingga pada ujungnya ini melahirkan sebuah pelayanan yang memang menjadi tujuan daripada seluruh upaya daripada multi stakeholder, ya, di jalan menjalankan transportasi yang terintegrasi dan berkesinambungan. Ujungnya adalah bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik
Ya. Bagaimana kita memanfaatkan sistem transportasi yang terbaik. Ya. Itulah yang saya kira menjadi bagian penting kenapa ekosistem ini harus dihadirkan. Ya. Quad helix, pentahelix, triple helix itu harus dihadirkan. Karena pada akhirnya kita harus sama-sama meniti lembah kematian daripada upaya-upaya menghadirkan inovasi untuk menjadi andalan dari pelayanan publik pelayanan transportasi yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang kita jadikan topik hari ini, kecerdasan artifisial seperti kita ketahui, ini akan berperan penting di dalam upaya kita sebenarnya mencapai target efisiensi sumber daya, target untuk mengatasi perubahan iklim, bahwa teknologi itu harus ramah lingkungan, green energy, green technology, kemudian tentu saja safety dan security. Nanti mungkin Pak Prof. Suwono sama Prof. Julian ya, itu akan bicara banyak mengenai smart cities yang menjadi salah satu dari 169 ya, sub goals ataupun target capaian dalam Sustainable Development Goals. Kita lihat juga rantai pasok di sini ya, dalam vicious cycle circular economy gitu ya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa peran BPPT dalam hal ini clearing, audit teknologi dan inovasi teknologi ini memang sangat diperlukan untuk bisa membangun sebuah ekosistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tentu saja kecerdasan artifisial akan membantu mengungkit ya intelligent transportation system ya, yang akan menggabungkan semua, bukan saja AI, tapi IoT, Big Data, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin memberikan semangat kepada topik kita pada hari ini, karena sesungguhnya di dalam 5 bidang prioritas di dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial ataupun National Strategy for Artificial Intelligence, mobility dan smart city ini menjadi salah satu bidang prioritas untuk mencapai Grand Vision untuk Indonesia 2045, di mana di situ ada serangkaian roadmap dan quick wins. Mungkin nanti para narasumber bisa bercerita tentang, karena merupakan bagian daripada tim strategi nasional. Jadi mobility dan smart city merupakan salah satu bidang prioritas selain healthcare, bureaucratic reform, education and research, serta ketahanan pangan, food security. Dan wujud daripada 5 bidang prioritas ini haruslah merupakan use case yang bisa mengantarkan kita ya untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk transportasi cerdas, smart mobility, integrated transportation, sustainable transportation. Dan di situ teknologi yang tentu saja teknologi kecerdasan artifisial ini akan membantu di berbagai kebutuhan untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi. Misalnya artificial neural network dipakai untuk traffic control dan prediction, pasti dengan ANN kita pasti bisa mengajari dan mendapatkan decision support system di dalam dan predictive modeling ya, yang merupakan bagian penting sebenarnya di dalam kita mengelola sistem transportasi. Genetic algorithm, fuzzy logic, expert system, autonomous transport, mulai dari pembelajaran yang bersifat regresi sampai yang complicated, misalnya
menggunakan support vector machine untuk pattern recognition, untuk penginderaan jauh, dan vehicle identification. Ini semua membawa kita memang harus bisa menguasai kecerdasan artifisial. Dan di antara ini saya kira beberapa riset dan inovasi untuk industri, untuk intelligent transportation system misalnya, dalam rangka untuk optimasi rantai pasok bisa kita lihat sudah mulai dilaksanakan oleh berbagai pihak yang tadi saya sebut, apakah itu triple helix, quad helix, ataupun pentahelix. Ada MLFF, ya, ini merupakan salah satu yang sedang dikejar oleh Jasa Marga, ya, electronic toll collection dengan multi-lane free flow, gitu. Vehicle data collection yang pasti memerlukan recognition, image recognition, traffic management system yang pasti juga mengikutkan faktor safety and security di situ, ya, serta berbagai kebutuhan, ya, yang memang dibutuhkan di dalam kita membangun sistem transportasi cerdas ataupun intelligent transport system. Ada banyak lagi pemikiran-pemikiran untuk yang bisa menghasilkan inovasi untuk transport yang terintegrasi dan berkesinambungan. Mungkin saya hanya punya shortlist di sini, nanti para narasumber saya kira nanti akan membahas ini lebih lanjut. Saya kira beberapa hal untuk diperdalam, ya, seperti yang menjadi bagian dari strategi nasional kecerdasan artifisial, misalnya customer experience, operational excellence, travel assistant, fleet management, mass transit data analytics system, communication, chatbot, dan lain-lain. Ini sudah kita pikirkan di dalam strategi nasional dan kecerdasan artifisial, dan kami harapkan dalam diskusi kita di webinar hari ini kita bisa mendapatkan quick win, ya, daripada sistem transportasi dan berkesinambungan memanfaatkan seluruh kemampuan inovasi teknologi. Saya kira demikian yang saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar transportasi terintegrasi berkesinambungan dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial ini saya nyatakan dibuka. Demikian saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayahnya, menguatkan hati kita, menjernihkan pikiran kita untuk bekerja dan menghasilkan inovasi untuk negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas arahan, harapan, dan bahkan mungkin penyemangat dari Bapak Kepala kepada para peserta diskusi, dan juga termasuk tadi memberi mungkin pancingan kepada para narasumber agar kita semuanya mungkin menghasilkan quick win, ya, dari hasil diskusi ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa ekosistem untuk merealisasikan tadi transportasi yang berkesinambung dan terintegrasi melalui implementasi artificial intelligence itu sangat diperlukan. Nah, barangkali di sini kami semua berharap kehadiran para peserta yang dari berbagai multi institusi ini juga nanti bisa bersinergi, ya, gitu kan, dan melengkapi dari hasil diskusi ini. Olehkah untuk menyingkat waktu akan saya mulai dengan sedikit, ya,
membacakan mungkin latar belakang dari para pembicara. Jadi kita ada 3 pembicara. Saya mohon izin ya Pak Rizkon ya. Ya, Dan Bapak Ibu semua ya. Saya harus bergabung sama Pak Luhut, Prof. Sono, Pak Prof. Impi, semua Pak Wahyu. Ya. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita akan menghadirkan 3 pembicara yang akan disampaikan secara serial gitu ya, dan diakhiri dengan diskusi. Nah, untuk narasumber pertama, Profesor Suhono, sedikit ya, mungkin buat Bapak Ibu yang belum mengenal beliau. Beliau adalah guru besar ITB dan juga banyak aktivitas beliau selain jadi guru besar juga sebagai Director of Smart Cities and Community Innovation Center ITB. Beliau juga Chairman of Indonesia Smart City Association dan mungkin sudah diketahui juga beliau adalah salah satu komisar dari PT KAI. Nah, beliau akan mungkin memberi pengantar kali ya terkait dengan webinar yang akan kita lakukan karena berikutnya mungkin agak lebih mungkin lebih teknis dan mendalam. Kami harap Prof. Suhono akan menyampaikan mungkin overview ya terkait dengan pemahaman bersama terkait dengan aplikasi dari artificial intelligence di transportasi perkotaan dan juga mungkin ada semacam tips atau arahan terkait dengan tidak hanya permasalahan ya yang dibuat tapi juga solusi ke depan. Mungkin untuk menyingkat waktu kami berikan waktu dan tempat untuk Prof. Suhono untuk memulai webinar ini. Prof. Suhono, monggo Pak. Terima kasih Pak Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Deputi, Pak Wahyu, dan juga para narasumber siang ini yang saya banggakan dan juga partisipan webinar sore ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sore ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi terkait dengan transportasi cerdas atau mobility cerdas. Nah, untuk itu perkenalkan saya ingin perkenankan akan share materi kami. Sudah kelihatan ya Pak? Maaf. Sudah, Bapak. Ya, mungkin sekitar 20 menit saya ikut presentasi. Nanti saya izin membuka acara webinar satu lagi tentang digitalisasi pedesaan. Jadi, silakan, Pak Prof. Ya, tadi balik lagi untuk diskusi. Baik, saya sesuai dengan undangan dari panitia, saya ingin berbagi terkait dengan smart mobility dan potensi-potensi dari kecerdasan artifisial, karena itu alat bantu atau enabler sedemikian rupa sehingga yang menjadi tujuan smart mobility atau mobility itu menjadi suatu tercapai, karena AI adalah bukan tujuan, AI adalah enabler, AI adalah suatu tool yang memungkinkan objektif dari mobility yang kita harapkan itu cerdas. Saya mengangkat mobility dibanding transport karena mobility itu lebih luas, gitu ya. Nah, mungkin saya selain jadi pusat inovasi kota dan inovator cerdas, ini baru dapat sebagai Center of Excellence dari Kemendikbud dan juga Smart Indonesia Association, inisiatif association bukan Smart City. Jadi lebih luas lagi ada Smart Indonesia, ada sektoral mobility, ada city. Walaupun city tentu saja ada kaitannya dengan transportation, mobility, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi saya adalah koordinator Smart Indonesia Initiative Association. Baik. Nah, kita melihat potongan-potongan nanti yang terkait dengan mobility. Mobility itu suatu hal yang sangat krusial karena kalau kita nggak bisa bergerak, berarti tidak ada perbaikan hari ini dibanding hari yang lalu. Kita diam aja gitu ya. Nah, berarti mobility itu ada sesuatu yang sangat penting. Hari esok lebih besar dari ini lebih besar dari kemarin, itu karena ada gerakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau work from home itu ada gerakan nggak? Ada, tapi virtual movement, ya kan? Bergerak itu penting kan gitu. Work from home itu bisa virtual movement atau mobility. Jadi mobility itu adalah transportasi, bisa barang, bisa orang, bisa information.
Maka digital transportation itu bisa luas, energi, gas, air, ilmunya mungkin ada kebersamaannya. Kemudian kita lihat ada mobility challenge dan systematic approach. Kemudian terkait dengan integrated and sustainable transportation system. Dan yang berikutnya kita bicara intelligent transportation system, ya secara singkat saja. Kemudian kaitannya AI application and transportation, definition, advantages, and challenges maupun open data opportunity. Jadi ya selain saya di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, saya bergerak di Smart City dan juga saya ada pengalaman saat ini menjadi komisaris PT Kereta Api. Baik, nah mobility. What is the mobility? Kenapa lebih penting dari transportasi? Ya bukan masalah lebih penting atau tidak, artinya kita mengangkat mobility. Mobility is the ability to move from one place to another. Nah, itu bisa barang, bisa penumpang, bisa orang, bisa air. Coba kalau mobility water to move is difficult, kita nggak dapat air bagaimana? Listrik bagaimana? Dan mobility itu lebih luas, walaupun transportasi juga kita bisa mengartikan seperti itu. Nah, ada people, ada goods, ada water, ada energy, ada informasi. Nah, kita work from home yang mengalir adalah informasi. Nanti barang itu yang bisa dikirim ke rumah kita. Kita beli di Tokopedia, kita di Bukalapak, dan sebagainya sampai situ. Jadi, kemampuan untuk bergerak, ability to move from one place to another. Ini adalah suatu pikiran yang penting. Nah, kalau kita bicara smart mobility, ini sorry ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, karena kita campuran ngambil berapa yang praktis. Jadi door to door. Nah, ini PR-nya kan gitu. Kalau kita di Indonesia masih jarang gitu door to door. Walaupun saya promosi sedikit KAI sekarang sudah bekerja sama dengan last mile. Ya semacam Gojek, mungkin semacam itu Bluebird. Bagaimana orang sampai ke stasiun, barang dari sampai stasiun bisa dikirim lewat kereta, lewat angkutan yang lain sehingga kebutuhannya itu bisa sampai. Nah, kalau orang kan dari rumah ke stasiun naik sepeda. Kalau waktu saya kuliah di Jepang dulu dari rumah dari apartemen ke stasiun kita naik sepeda. Naik sepeda kemudian naik kereta. Naik kereta mungkin di kuliah jalan kaki atau ada lagi naik bis baru sampai ke kampus jalan kaki. Jarang pakai private angkutan ataupun kita menggunakan mobil private kalau kita di negara maju. Nah di Finlandia itu malah tahun 2025 itu adalah private car free, artinya di suatu kota itu nanti yang ada adalah public transportation, door to door. Bayarnya bisa flat, misalnya bisa using bus atau bisa flat. Ini model bisnis transportasi door to door masa depan. Ini sama dengan kita kalau menggunakan internet, mau kita using bus atau kita menggunakan flat. Jadi konsep dari mobility as a service atau MaaS adalah pelayanan mobilitas door to door tanpa perlu memiliki kendaraan pribadi. Ini tantangan. Ya. Sehingga nanti akan muncul juga kalau kita menggunakan AI bagaimana, kita ngukurnya bagaimana, ngurusnya bagaimana. Aliran informasi, barang, dan manusia yang efisien baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Ini adalah layanan transportasi cerdas. Bagaimana kecerdasan artifisial bisa diterapkan di sistem transportasi sehingga lebih efisien, lebih efektif, lebih aman. Nah ini tadi sudah dikatakan juga ada Jasa Marga sedang menyiapkan sistem tiketing, kemudian bagaimana kisah pemesanan moda transportasi, ada mobility as a service, ada pelayanan pembayaran untuk seluruh moda transportasi. Ini tantangan-tantangan kita dalam satu ekosistem sistem transportasi ke depan. Dan ini saya juga mengenforce agar PT KAI itu sudah itu. Jadi digital platform kereta api itu malah dijualin oleh Traveloka, dijualin oleh tiket.com. Kita sudah punya KAI Access, kenapa tidak dikembangkan? Kita punya kereta, kita punya Railway Express, kenapa kita malah dijual itu gitu ya? Nah ini satu bisnis strategi, bisnis kerjasama dan sebagainya. Nah itu teknologi pasti diperlukan dalam merubah pipeline industri, pipeline bisnis proses ke digital platform. PR kami adalah, dan PR di beberapa tempat semuanya adalah how to transform menjadi digital platform.
Platform itu kan bisnis kereta ya. Kalau kita di stasiun tadi ya platform A, platform B, platform 1, platform 2. Platform itu divisinya lumayan. Nah, sekarang digunakan sebagai platform. Platform itu di stasiun bisa menghubungkan titik satu ke titik yang lain dari multiple jurusan ke multiple jurusan. Nah, ini menarik konsep dari platform yang sedang saya kembangkan di kereta api. Nah, tantangan-tantangan lebih lanjut lagi adalah sekarang traffic congestion, public transport crowding, public transport coverage, hingga kecelakaan maupun keselamatan. Nah, ini sekarang masalah pandemi, naik kereta, sampai Garuda juga masang di pesawatnya pakai masker. Ya kan? Nah, bagaimana naik mobilitas yang sehat? Mementingkan kesehatan, mementingkan mobilitas, mementingkan ekonomi. Nah, ini satu tantangan semuanya di dalam konteks urban mobility challenge. Nah, ini saya kira approach challenges di sistem problem adalah transport problem as a cross-sectional challenges. Saya tanya kepada teman-teman ITB sekarang. Teman-teman ya, saya kan bukan orang transport, saya orang information transportation. Transport itu bidangnya siapa? Kalau kita lihat bidang keilmuan. Apakah orang sipil yang membangun bangunan, yang membuat jembatan, yang membuat... Tidak juga kan? Oh, orang planologi yang merencanakan land use. Oh, orang TI supaya optimum. Oh, orang mesin yang bikin kereta atau membuat bus. Jadi ada ini orang kesehatan supaya ini orang pariwisata dan sebagainya. Jadi transport mobility problem is a cross-sectional challenges. Consists of the management of multimodal transport dan require intervention from multiple stakeholder. Ini adalah a system of system. Ini contoh saja integrated and sustainable transportation sebagai contoh di Singapura. Kasus Singapura, ini contoh Singapura ada discouraging private motorized vehicle, disencourage private, promoting public and shared mobility, integrated approach to land use and transport planning. Nah, inilah cross-sectional di antara bidang-bidang yang perlu kita kembangkan di dalam konteks kita membahas mobility atau transportation. Nah, Discourage ini ternyata menarik ya. ERP, Discourage Car Ownership Certificate of Entitlement. Jadi kalau di Finlandia itu tahun 2025 ada kota yang smart city itu di sana sudah private car free. Yang ada adalah public transportation. Baik itu sepeda pun juga sebagai pamplos sewa kan, kemudian naik taksi, naik dan sebagainya. Nah di sini ada sistem approach untuk tackling mobility challenge yang ada bagaimana disincentive private transport mode, increase public transport ridership and demand, integrate transport planning with land use planning. Nah bagaimana sekarang kita ini bisa membuat sesuatu sistem mobility yang tidak terlalu private tetapi public transportation ini. Nah, istilah intelligent transportation system. Jadi ini sebetulnya ITS sudah lama sekali ya, bahkan ada society-nya di IEEE dan juga Indonesia pernah bikin Kementerian Perhubungan pernah membuat roadmap intelligent transportation tahun 2010-an. Saya ikut terlibat di situ. Nah, sebetulnya sejauh mana ITS ini bisa diterapkan? Ternyata secara kertas mudah, tetapi secara implementasi is not so easy. Bagaimana pengaruh Pemkot, bagaimana multimoda ada di intelligent transport system. Nah, why? Jadi enable of technological cooperation between vehicles, infrastructure, and users through the exchange of information on traffic condition. Dari sinilah saya kira saat ini adalah disruption seperti IoT, big data, dan artificial intelligence memungkinkan. Dan pada waktu kami diskusi dengan Pak Menteri Perhubungan, ada Pak Kepala BPT, pada waktu kita bicara masalah autonomous vehicle, dan saatnya ini adalah sesuatu yang menarik. Kita menggunakan teknologi-teknologi untuk autonomous vehicle, baik untuk ekosistem. Nah, sistem otomatisasi akan move to autonomous. Bukan hanya sekedar otomatis, ada proses belajar. Nah, disinilah AI. Dan aplikasinya tidak hanya untuk orang, tapi juga untuk barang, tapi juga untuk parkir dan sebagainya. Jadi autonomous system, self-service. Ada robot process automatization, robot autonomous. Robot itu apakah otomatisasi atau autonomous? Nah ini saya kira diskusi yang menarik sehingga kita mulai merubah mindset dari rutin ke dalam satu sistem belajar.
sehingga kita akan memahami kondisi-kondisi yang tidak pas di dalam kondisi yang kita set up pada awalnya. Nah, di sini what-nya adalah use to develop model, including artificial model, to help in decision making and urban traffic. Kita mempunyai mobil yang ingin bergerak tanpa sopir, kita punya kereta. Kereta sekarang lebih mungkin dibanding mobil karena track-nya jelas ya. Jadi sebenarnya apa yang dibangun di teman-teman di INCA itu adalah sudah driverless ya, tetapi untuk ini ada sopirnya, untuk pasti belum berani. Nah, di dalam konteks smart mobility atau kita sebenarnya ini masalah istilah intelligent driving, maka yang utama adalah data. Kalau kita bicara AI atau kita bicara implementasi ke hal-hal yang lebih baik, itu data itu penting. Data itu menjadi bedanya orang Jepang sama saya orang Indonesia dulu, karena kita itu waktu puluhan tahun yang lalu tidak memikirkan data. Orang Jepang itu walaupun kecil dia catat. Nah, disitulah sebetulnya big data muncul karena kita punya data. Nah, data secara kecil apapun dicatat, kemudian kita pilih mana yang punya manfaat terhadap pergerakan kita, physically maupun yang non-physically, maupun di dalam proses-proses kehidupan yang lain. Yaitu data. Urban Mobility Data Source itu penting. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan data? Saya kebetulan kerjasama dengan MIT. MIT itu punya Sensibility City Lab. Labnya Profesor di Sensibility itu adalah dia khusus untuk how to get the data dari suatu perkotaan. Bagaimana kondisi jalan itu dia titipkan di taksi untuk mendata kondisi jalan, kehalusan jalan, temperatur kota, dan sebagainya. Tiap hari dia dengan 5.000 taksi bisa membuat pergerakan data. Ini penting banget. Nah, di sini ada, selain itu tentu saja sudah ada automatic toll collection system, ada GPS, geospatial information, smartphone, social media, kamera surveillance, bisa kita pakai untuk sumber data. Nah, ini saya bisa bagaimana kita menciptakan real-time kota. Saya sedang mengembangkan real-time kota atau installable city, Instagramable city, sehingga kita bisa lihat mana yang bahaya, mana yang punya potensi ekonomi, mana yang nah itu begitu. Kemudian juga masalah-masalah threat dan challenges, communication, loss and privacy, cyber attack, ini saya kira persoalan-persoalan cybersecurity. Nah, saya kira ini ada mengenai AI, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala, sebetulnya adalah, kalau di bahasa Indonesia kan adalah kecerdasan artifisial. Ini yang BPT sekarang melit KAI, bukan Kereta Api Indonesia ya, tapi kecerdasan artifisial Indonesia. Jadi sebetulnya kecerdasan Indonesia atau mencerdaskan kehidupan bangsa ada kecerdasan artifisial, enabler, bukan tujuan. Kalau Indonesia cerdas itu tujuan, kita cerdas, tetapi kecerdasan lebih luas adalah untuk kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian. Nah, di sini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rutinisme menjadi kita melakukan sistem belajar. Bahwa apa yang kita putuskan berdasarkan tabayun, sensing, understanding, acting, ikro, tabayun, bertindak. Jadi ini sebetulnya adalah seperti itu. Nah, ini saya kira advantage in the development of transport system, bagaimana kita mendesain, bagaimana construction, ada computer ID design, sekarang ada building information model, dan itu sekarang bisa mau dikembangkan ke command center. Command center itu kan sebenarnya kita mengontrol semua aspek yang ada sejak didesain, dibangun, dijalankan, dirawat. Nah, ini building information management bisa kita kembangkan menjadi sebenarnya command center. Nah, command center orang mendesain dari belakang, dari sudah didesainkan. Ini kadang-kadang menjadi project oriented. Nah, bagaimana command center itu bisa dimulai dari computer ID design, waktu desain ada poin-poin tertentu. Kemudian juga ada bagaimana kita mendapatkan reliable system for assessing and predicting traffic condition. Nah, lab kami sudah mendesain traffic counting sehingga kita bisa mendesain jalan ini, mengetahui mana yang padat, mana yang tidak padat, sehingga bisa digunakan untuk mengelola traffic. Jadi itu bisa digunakan AI untuk mendeteksi jumlah orang di dalam suatu area, bisa kita kembangkan menjadi how many car in this area. Ini sama dengan kesehatan orang di dalam waktu COVID dan ini. Dari situ kita akan tahu traffic itu flow-nya seperti apa, perilakunya seperti apa, sehingga kita bisa melihat warna kuning hijaunya, yaitu untuk traffic control. Nah, ini kami di penelitian di Pusat Inovasi Kota juga sudah mengembangkan dapat dari LPDP. Nah, transfer data use ini ada data collection,
push for open data, big data analytic, encourage innovation from various transportation stakeholder, dan improve mobility service quality. Openness of information and data will provide room for service development. Nah, data, people, process, and technology. Saya kira Pak Wahyu, Pak Rizkon, bagaimana kita membuat satu-satu real data dari transportation ini bisa digunakan untuk berbagai macam. Ini kalau tahun depan atau mulai merancang bagaimana kita mendesain suatu real-time kota di dalam konteks transportation, saya kira menarik. How to get the data. Sekarang kota, ya saya membantu Kota Semarang untuk CCTV analitik untuk integrasi kota dengan berbagai macamnya. Itu saja untuk keamanan juga, untuk transportasi apalagi kan gitu ya. Nah di sini adalah ujung-ujungnya adalah how to improve the mobility service quality based on data. Nah ini kita mulai bersama. Nah ini Smart Mobility Ecosystem. Kebetulan KAI kemarin mulai membuka KCI di Jogja. Jadi mobility as a service is a part of our ecosystem smart mobility. Buat kereta api PT KAI ya saya bilang akan menjadi lebih efisien kita bekerja sama dan berkompetisi. Nah, katakanlah ada transportation company A, transportation company B, transportation company C, ada transportation service, entah itu Gojek, entah itu Grab, entah itu PT KAI, entah 4848, entah ini. Nah, kita melakukan satu information collection, information management control, dan coordination of transportation company. Ini PR kami. Nah, bagaimana menyusun suatu mobility as a service dalam konteks industrial. Domain of transportation company, domain of transportation service user. Nah, ini menarik di dalam konteks ke depan. Saya kira Pak Wahyu maupun Pak Rizkon di dalam konteks transportasi akan bisa melihat ini. Demikian juga service optimization. Pekerjaan saya di kereta api bagaimana mengoptimize kerjasama antara transportasi A, transportasi B, sehingga door-to-door itu ada kompetisi dan ada cooperation. Sehingga menghasilkan suatu kemudahan bagi para pelanggan. Door-to-door, mobility as a service. Jadi, change in mobility proposition cannot be rushed unless technology, legislation, educational, and moral framework supporting them are all in place and are robust challenges, including unknown and unpredictable. Nah, jadi transportation where the result is a big project. Jadi peran bapak-bapak di transportation ini penting karena memberikan satu mobility artinya memberikan ekonomi. Orang nggak bisa bergerak nggak ada ekonomi kan. Sekarang ada pemilihan kesehatan atau apa pertumbuhan ekonomi. Kalau ada pertumbuhan ekonomi orang boleh bergerak kan. Kesehatan tetap harus pakai masker, harus ada rapid test, PCR dan sebagainya. Jadi bapak-bapak ini kunci ada bagian dari big project atau big di dalam konteks mobility di dalam era COVID ataupun era pandemi saat ini. Nah, low cost and incremental innovation is the path toward the sustainable transportation. Pasti kita mencari yang lebih murah. Demikian Pak Rizkon, kurang lebihnya nanti bisa diskusi lebih lanjut pada saat kita diskusi. Oke, terima kasih Prof. Zono atas pencerahannya, Prof. Ya, tadi luar biasa. Nggak ngira ternyata WFH itu merupakan mobility ya virtual gitu ya. Jadi memang kita sadari bahwa ini mungkin bentuk komunikasi, bentuk transportasi juga nggak perlu berpindah tempat, tapi yang penting apa namanya ya informasi yang berpindah yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga tadi Prof. Zono ya itu mungkin cita-cita kita semua, Prof, berjalan bertransportasi tanpa kendaraan pribadi. Nah itu door to door, end to end, gitu, dari mulai keberangkatan sampai akhir yang bisa apa ya dikelola dengan mudah. Itu tentunya akan apa ya menjadikan kita hidupnya lebih efisien dan ramah lingkungan kalau gitu ya. Dan saya setuju sekali tadi Pak kaitannya dengan data. Nah itulah yang mungkin berkali Prof. Zono menyampaikan. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak punya data ya. Jadi artificial intelligence itu harus dikasih empan gitu kan, dikasih makan gitu kan, supaya bisa dikendaliin, kemudian juga bermanfaat. Jadi perlu ada tadi mungkin pencarian, kemudian pengolahan data yang bagus dan sebagainya. Dan itu tentunya sudah disadari Prof. Zono oleh BPT, dan BPT sudah membangun yang mungkin infrastruktur yang mudah-mudahan kita sudah punya inisiasi dan bisa dimanfaatkan. Mungkin tidak hanya untuk BPT, untuk publik terkait dengan data, khususnya data transportasi, Prof.
Prof, terima kasih Prof atas arahannya dan juga pencerahan. Nanti kembali lagi kan? Ya, izin. Saya akan kembali lagi setengah jam lagi. Ya, terima kasih Prof. Monggo. Oke. Selanjutnya saya beranjak ke pembicara kedua. Pembicara kedua adalah dari internal BPT, ya, yang dari luar yang nanti jadi penutup Pak Endra Yulianto. Saya simpan ini dari BPT dulu ya. Beliau adalah Dr. Mulyadi Sinung. Beliau juga adalah Kepala Program Inovasi Teknologi Transportasi BPT. Dan BPT kebetulan menjadi koordinator atau diberi amanah untuk mengkoordinir kegiatan inovasi teknologi transportasi khususnya perkeretapian dan juga yang lain ya, ada kendaraan listrik, di mana peran Pak Mulyadi Sinung mungkin beberapa institusi sudah mengenal ya. Dan beliau juga tidak hanya itu kegiatan, beliau juga sebagai prekayasa ya bidang ICT khususnya untuk implementasi di transportasi. Dan mungkin itu latar belakang beliau. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Dr. Mulyadi Sinung Harjono untuk menyampaikan paparan yang akan di-share kita. Monggo, silakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Deputi dan Bapak narasumber yang saya hormati Prof. Endra Yulianto, Prof. Suhono, Prof. Wibi, dan para partisipan semua. Nah, izin share Pak. Baik, jadi paparan saya kali ini tujuannya adalah Intelligent Transportation System sebagai solusi mengatasi kemacetan. Jadi ini adalah rangkuman dari apa yang kami sudah lakukan dalam beberapa tahun terakhir terhadap teknologi Intelligent Transportation System yang sudah diterapkan di BPPT. Dan apa baiknya tindak lanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BP tadi, quick win apa kira-kira yang bisa kita lakukan ke depan sehingga kecerdasan artifisial di Intelligent Transportation System tadi bisa direalisasikan, Bapak. Pertama kali kita bicarakan dulu karena terkait dengan kemacetan. Jadi bagaimana sih posisi kemacetan saat ini? Jadi dari data yang umum ini saya dapatkan dari kata data ini bahwa Jakarta itu peringkat ke-7 dari 403 kota dunia yang macet ini. Meskipun katanya di sini lebih baik dari tahun 2017 ke tahun 2018, tapi itu masih peringkat ke-7. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat sendiri di sini bahwa jam-jam sibuk itu sudah dapat dilihat di slide yang kiri ini. Ketika jam-jam pulang kantor sekitar antara jam 4 sampai jam 8 malam lah, di situ kira-kira kondisi-kondisi paling macet. Kita paham juga bahwa infrastruktur itu tidak mudah untuk dibangun. Ketika infrastruktur sudah tidak mudah untuk dibangun, maka salah satu jalan untuk bisa keluar dari kemacetan adalah memanfaatkan dari teknologi Intelligent Transportation System. Teknologi Intelligent Transportation System ini bisa akan lebih baik dan lebih maju bila didukung oleh suatu kecerdasan artifisial. Kalau Intelligent Transportation System secara umum itu kan kebanyakan sampai saat ini masih sifatnya adalah otomasi dari sistem-sistem yang mengelola lalu lintas. Kita harus naikkan lagi posisi tadi sehingga menjadi suatu ITS yang lebih cerdas lah dengan kecerdasan internasional tadi. Utamanya seperti yang saya sampaikan di sini, kita memerlukan suatu sistem yang dalam jangka pendek itu bisa memberikan informasi prediksi lalu lintasnya seperti apa, sehingga pengelolaan lalu lintas lebih mudah, baik untuk operator maupun untuk user di jalan raya tadi. Itu yang penting yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran kami selama melakukan pengkajian dan penerapan teknologi di ITS ini selama tahun-tahun terakhir ini. Contoh adalah beberapa kota yang sudah mempersiapkan seperti yang tadi Profesor Suhono lakukan, sampaikan tadi, memang beliau ada di Semarang juga. Kami mengkaji yang lebih detail di teknisnya.
Mereka di Kota Semarang seperti halnya di sini, mereka membuat untuk menyelesaikan ITS tadi membuat aplikasi Trans Semarang, di mana dia mengetahui posisi bis di mana saja, informasi koridor, bagaimana seseorang bisa mencapai shelter terdekat, kemudian memanfaatkan aplikasi dengan aplikasi tadi, memanfaatkan angkutan umum tadi, kemudian naik di mana dan turun di mana. Dengan aplikasi di mobile phone tadi, sehingga seorang user bisa mengetahui dengan mudah bagaimana dia bisa mengakses angkutan umum. Tujuan utama untuk mengatasi kemacetan adalah memindahkan orang-orang dari angkutan pribadi dan sehingga mereka bisa dengan mudah menggunakan angkutan umum. Ini lebih ke arah memberi pelajaran kepada para user supaya menggunakan angkutan umum daripada menggunakan angkutan pribadi. Aplikasi ini juga dilakukan untuk manajemen operasi dari operator angkutan umum tadi, di mana ada embedded GPS yang dipasang pada tiap bus dan mereka pun dibayar berdasarkan kilometer yang tertera di GPS tadi. Jadi GPS ini tidak bisa dilepas. Kalau dilepas mereka tidak akan dibayar, kalau rusak juga tidak akan dibayar. Juga untuk memonitoring rute-rute yang dilalui, teguran-teguran bila mereka shortcut dari jalur-jalur, jadi mereka memang dibayar untuk itu. Itu sangat penting untuk sebagai awal untuk otomasi dari sistem ITS di angkutan umum. Belum sampai ke yang lebih banyak lagi karena kebutuhannya belum sampai ke situ. Baru sampai di bis saja, belum perlu sampai ke LRT saat ini. Sehingga itu adalah menjadi sasaran antara bahwa mengedukasi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Selanjutnya juga hal penting yang sudah dilakukan di Kota Semarang adalah terkait dengan ATCS, Advanced Traffic Control System yang ada di Kota Semarang. Di sini dilakukan kendali terhadap beberapa simpang-simpang penting di Kota Semarang. Simpang-simpang ini dikendalikan secara offline berdasarkan historical data, kemudian dia di set di persimpangan-persimpangan tadi. Sedangkan kondisi lalu lintasnya dimonitor melalui kamera secara surveillance kamera. Dari situ pihak dari ATCS bisa mengendalikan lalu lintas di sekitar Kota Semarang. Di situ juga informasi-informasi disediakan melalui media sosial, aplikasi mobile dan seterusnya. Itu adalah kondisi saat ini yang sudah dilakukan. Apabila perlu maka mereka akan melakukan interupsi langsung ke dalam sistem secara manual melalui petugas-petugas di lapangan. Contohnya kalau antrian terlalu banyak, mereka akan minta untuk dijalankan dan seterusnya. Saya lanjutkan lagi, ada dua contoh yang menjadi contoh di sini yang kita pelajari. Yang kedua di ITS di Kota Surabaya. Ini juga mendekati yang ada di Semarang, meskipun mereka lebih banyak dengan titik-titik yang sangat banyak. Titik-titik tadi menggunakan surveillance kondisi lalu lintas menggunakan kamera. Dan fungsinya hanya surveillance sementara ini. Akses dari operator ke para user melalui media sosial atau melalui mobile device, melalui Facebook, dan seterusnya. Termasuk juga pengendalian lalu lintas dilakukan melalui historical data. Ada beberapa lokasi di mana informasi tadi dipasang secara langsung di sisi-sisi jalan, sehingga para pengguna bisa mengetahui kondisi lingkungan di traffic di depannya. Itu adalah kedua yang ada di Surabaya. Nah, setelah ada itu kita kemudian harus waktu itu kami berpikir bagaimana kita menyelesaikan hal ini dengan kecerdasan artifisial. Kita tahu bahwa di kecerdasan artifisial itu ada banyak hal. Terutama yang kita tahu di sini ada masalah vehicle control, kemudian traffic control and prediction, kemudian road safety and accident prediction. Ini ada banyak beberapa contoh yang ada di sini. Tapi bagi kami yang paling penting sekarang adalah untuk bisa langsung masuk ke dalam sistem mengatasi kemacetan tadi. Pilihan kami jatuh ke bagaimana itu traffic control dan prediction itu diselesaikan. Nomor satu adalah paling penting adalah mengetahui traffic flow prediction dari jaringan perkotaan atau urban networks. Di mana kita harus pilah-pilah. Contoh paling mudah itu parameter di dalam situ adalah masalah vehicle speed. Vehicle speed di dalam ruas-ruas segmen jalan nanti seperti apa, sehingga route prediction bisa diperoleh dari situ. Traffic volume prediction ke depan seperti apa pada jam apa, seperti apa bisa
perlu dilakukan juga. Road planning, traffic signal control, dan selanjutnya perlu kita lakukan. Dari sini sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala BPT tadi, banyak hal yang metode-metode yang bisa dilakukan menggunakan genetic algoritma maupun artificial neural networks maupun menggunakan fuzzy logic. Jadi ini adalah beberapa pilihan-pilihan yang sudah kita lakukan untuk pengembangan ke depan. Nah, dari hal yang tadi, kita mulai di BPPT mulai bagaimana kita bisa mengenali kendaraan-kendaraan tadi. Kita mulai penelitian ini dari tahun 2010 sebenarnya, dan mulai mengerucut di sampai tahun ini masih kita kerjakan. Nomor satu adalah deteksi kendaraan, pertama kali seperti itu. Karena parameter terpenting dalam menguasai suatu traffic prediction adalah parameter-parameter di jalan raya. Parameter di jalan raya tadi kita mulai dengan prediksi pertama kali kendaraannya dulu. Pertama kali mobil, kemudian lebih detail lagi ke arah sepeda motor. Di sini memang lebih sulit sepeda motor karena sifatnya itu kecil, sehingga untuk memulai ini kita mulai dengan sistem parkir di tempat parkir, Pak, Bapak Ibu. Di tempat parkir ini parkir motor bisa madep ke sana, bisa madep ke sini, kadang-kadang teratur, kadang-kadang tidak. Jadi kita harus mengembangkan suatu sistem artificial intelligence yang bisa mengetahui seberapa banyak motor di suatu area. Ini sangat penting karena motor adalah salah satu handicap di mana kita bisa menyelesaikan masalah traffic counting di kota-kota besar. Jadi ini adalah cara kami untuk menyelesaikan level pertama di sepeda motor. Kalau sepeda motor bisa, mobil pasti bisa. Itu pun kita harus bisa mendeteksi objek tadi pada siang hari maupun objek tadi pada malam hari. Kita sudah coba. Kita coba di area terbuka, posisi motor yang tidak terlihat tadi, saat ini akurasi sudah mencapai 92% di siang hari setelah di training dengan iterasi sampai 20.000 Bapak Ibu. Dan aplikasi ini saat ini sudah dimanfaatkan di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan untuk bisa menjadi salah satu pembanding dari jumlah parkir kendaraan motor untuk perhitungan di Dispenda. Itu salah satu contohnya. Bisa kita lihat di sini ada 5 lokasi yang menggunakan perhitungan secara otomatis tadi sebagai pembanding. Itu sudah jadi kita lakukan di Kota Pekalongan. Selanjutnya di Kota Pekalongan lagi, Kota Pekalongan bagi kami itu seperti laboratorium ITS kami, Bapak Ibu, di mana di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita tempatkan di sini. Kedua adalah mengenai smart level crossing, di mana di sini kami dengan anggaran dari Insinas kami mendapatkan bantuan untuk penelitian di sini terkait dengan smart level crossing, di mana di sini kami bisa mendeteksi dan melindungi suatu area di persimpangan persimpangan sebidang tadi sehingga aman untuk semuanya. Jadi ini muncul dari kebutuhan yang ada di Dirjen Perkeretaapian. Kemudian di sini kami dengan PT Inti mengembangkan suatu alat yang merupakan alat untuk mendeteksi kedatangan kereta sehingga persimpangan sebidang tadi dapat diamankan istilahnya, jadi bersih dari kendaraan. Pertama kali kami menggunakan sensor-sensor yang sifatnya fisikal seperti LiDAR, seperti sensor untuk kamera dan selanjutnya. Sebagai backup, kami sekarang menggunakan kecerdasan artifisial untuk bisa mendeteksi kereta tadi. Karena banyak hal yang sering terjadi ketika sensor tadi, kadang-kadang pohon ada ayunan dari pohon atau daun itu sering mengaktifkan sensor kami. Jadi kita backup dengan suatu artificial intelligence sehingga bisa membedakan mana kereta, mana hal-hal yang sifatnya yang lain. Nah, dari situ kita tahu bahwa dari ITS yang ada di Kota Semarang, Kota Surabaya, dari pengalaman kami diskusi dengan Pemda-Pemda, masalah utama memang bagaimana kita mendapatkan data. Sebagaimana profesional sampaikan tadi maupun dari Bapak Kepala BPT, bahwa kita perlu suatu data yang matang untuk bisa diakses dan diolah oleh sistem kecerdasan artifisial tadi. Jadi sebagaimana kita lihat di sini sebelah kiri, contohnya original ITS data yang sekarang kebanyakan adalah kamera-kamera yang sifatnya surveillance, Bapak Ibu. Jadi ini
harus kita pre-processing sehingga siap menjadi data-data yang dapat diolah melalui kecerdasan artifisial. Sebagai contoh untuk segmen-segmen tadi, jumlah kendaraan per segmennya bisa kita hitung. Jadi kita perlu menggunakan suatu aplikasi-aplikasi yang bisa mengolah data-data tadi sehingga siap untuk diolah lebih lanjut menjadi data artificial intelligence. Dapat diolah menjadi data traffic prediction menggunakan artificial intelligence. Paling tidak adalah jumlah kendaraan, kecepatannya, yang lebih penting lagi adalah kelas kendaraan dan kelas jalan. Itu akan menjadi sangat penting untuk menjadi masukan utama. Setelah itu, masalah data warehousing juga sangat penting, di mana data-data ini sementara ini adalah terkumpul di masing-masing ATCS di kota-kota tadi. Jadi kita perlu izin akses ke sana, penyimpanan data-datanya dengan baik sehingga bisa diolah lebih lanjut oleh kita di sini atau oleh siapapun yang akan menggunakan dengan data mining maupun analisnya sehingga nanti prediksi-prediksi bisa dilakukan dengan baik. Itu yang perlu disiapkan, Bapak Ibu. Jadi persiapan ini harus ada pemahaman dari banyak pihak karena sebagian data ini terletak di Pemda-Pemda sehingga untuk bisa mengakses, untuk bisa mengolah kita perlu izin-izin khusus dan mungkin juga itu ada hal-hal yang bersifat security yang harus kita amankan dari situ. Itu yang sangat penting kita siapkan dari sekarang. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi memang saat ini ATCS perkotaan masih menyimpan data dalam bentuk rekaman yang surveillance tadi. Pengendalian simpang masih berdasarkan data histori tadi, sehingga tidak siap untuk dibuat untuk masukan untuk big data maupun artificial intelligence. Sehingga dari kami, seperti halnya disampaikan Kepala BPPT, perlu suatu quick wins atau suatu program khusus bagaimana digital infrastruktur tadi bisa dibangun sehingga sistem intelijen transportation system tadi bisa lebih cerdas daripada yang ada sekarang. Jadi itu perlu suatu quick wins yang jelas dalam 1 atau 2 tahun ini bisa masuk sehingga nanti bisa diselesaikan. Masalah storage, masalah bagaimana tadi data bisa direkam, kemudian accessibility-nya. Dari situ harapannya nanti suatu informasi bisa di-online-kan dan bisa diakses oleh orang-orang yang memang mempunyai kepakaran di situ dan diizinkan untuk mengolah itu, sehingga nanti setelah itu ada bisa digunakan untuk pengendalian simpang, pengendalian urban network secara lebih luas. Dengan itu maka target ITS untuk suatu urban area perkotaan bisa tercapai, di mana capaian tadi bisa dihitung berdasarkan parameternya, apakah dari kecepatan aliran setiap waktunya, ataupun banyak volume kendaraan di dalam suatu kota, itu bisa dibicarakan dan bisa dikelola lebih lanjut.